Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita kali ini akan membahas tentang kehilangan gaya prategang. Jadi melanjutkan materi yang kemarin kita sudah membahas tentang immediate elastic losses. Nah, kali ini kita akan membahas tentang time dependent losses. Yaitu ada 3, akibat rangka, akibat susut, dan akibat relaksasi tegangan tendon baja. Oke, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, jika 3 jenis kehilangan gaya prategang yang akan kita bahas ini akan berkaitan dengan waktu. Yang pertama adalah akibat rangka. Jadi, definisi dari rangka itu sendiri adalah peningkatan regangan terhadap waktu akibat beban yang terus-menerus bekerja. Jadi, kita bayangkan sebuah gedung yang masih baru dengan yang sudah lama dihuni. Nah, yang sudah lama dihuni tentu akan mengalami rangka, karena gedung tersebut menerima beban dalam waktu yang lebih lama. Nah, rumusnya adalah sebagai berikut. Jadi KCR ini adalah sebuah koefisien yang bergantung dari yaitu beton yang pasca tarik atau pratarik. Jadi kalau pratarik digunakan koefisiennya sebesar 2, jika pasca tarik digunakan koefisien yang sebesar 1,6. Nah, KCR dikalikan dengan EPS dibagi dengan EC, lalu dikalikan dengan FCS dikurangi FCSD. Nah, EPS ini adalah modulus elastisitas tendon, EC ini adalah modulus elastisitas beton. FCS ini didapat dari rumus ini, FCSD didapat dari rumus ini. Oke, di sini diperhatikan bahwa MD ini adalah momen akibat beban mati saja. Nah, yang ini momen akibat beban hidup saja. Jelas ya? Jadi ini eksentrisitas, R itu didapat dari sini, AC itu adalah luasan beton, PI ini adalah gaya yang pertama kali diberikan pada tendon, IC ini adalah inersia pada beton. Oke, langsung ke soal. Jadi kita diminta untuk menghitung kehilangan prategang akibat rangka dari beton pratarik dengan panjang bentang sekian dan tambahan total susunan transfer yang tidak termasuk berat sendiri adalah sebesar sekian. Digunakan tendon berlekatan strand 7 kawat tak berlapisan dengan diameter 6,7 mm sebagai tendon. Baloknya diberi gaya prategang PI sebesar 1378 kN. Nah, ini adalah potongan melintang dari beton kita. Jadi, tendonnya dipasang di sini. Tendon ke tepi berjarak sebesar 101,6 mm. Nah, lebar dari dimensinya 381 mm dan tinggi dari dimensinya 762 mm. Diketahui mutu beton atau F aksen C adalah 41,4 MPa. EPS atau modulus elastisitas pada tendon adalah sebesar sekian MPa. Oke, penyelesaiannya. Kita mencari AC atau luasan pada beton terlebih dahulu. 381,762 didapat dari sini. 381 dan 762. Oke, kita dapat luasan luasan beton sekian. Nah, ini inersia penampang ya. Jadi seperti yang kita ketahui, rumus inersia adalah 1/12 kali B kali H pangkat 3. Jadi 1/12 kali B, ini adalah B, ini adalah H, dipangkatkan 3. Pangkatkan 3 didapat besarnya inersia adalah sekian. Nah, R kuadrat ini adalah dari rumus ini. Inersia dibagikan dengan luasan. Jadi, inersia ini dibagikan dengan ini. Ya, tinggal dibagikan saja sehingga R kuadrat didapat besarnya sekian. Nah, EC itu adalah eksentrisitas. Eksentrisitas itu jarak dari tendon ke garis netral penampang. Jadi ini tendon.
garis netral penampang pasti di tengah kan ya. Jadi ini dibagi 2. Jadi didapat garis netral penampang ada di sini. Nah, E atau eksentrisitas adalah jarak dari sini ke sini. Berarti bagaimana cara carinya? Ya, 762 bagi 2. Kita dapat tingginya ini kan? Dikurangi dengan jarak yang ini. Sehingga kita dapat eksentrisitas dari sini ke sini adalah sebesar 279,4 mm. Oke. Nah, sekarang kita mau menghitung besarnya FCS. FCS didapat dari rumus ini ya. Dari rumus ini. Oke. Nah, karena tadi ada rumus yang kita harus tahu besarnya nilai MD atau momen akibat beban mati. Jadi kita hitung dulu besarnya momen akibat beban mati digunakan rumus 1/8 Q/L². Jadi beban mati itu adalah berat sendiri ya. Beban matinya itu berat sendiri, dimana kita tahu berat sendiri itu adalah beban merata, berupa beban merata. Jadi kita gunakan rumus momen beban merata. Jadi 1/8 Q/L². Q-nya itu berat sendiri, jadi ini dimensi lebar dikalikan tinggi dikalikan 24. 24 dari mana? 24 adalah berat jenis beton dalam kilonewton per meter pangkat 3 dikalikan L. L ini adalah panjang bentang, didapat dari soal. Nah, ini panjang bentang. Terus ya, dikuadratkan lalu kita dapat momennya sebesar sekian. Oke, nah ini nilai mutlak ya. FCS itu nilai mutlak. Jadi negatif PI kita dapat dari soal sebesar sekian. AC kita dapat dari perhitungan sebelumnya. 1, eksentrisitas kita dapat dari perhitungan sebelumnya. R juga demikian. MD kita masukkan. E juga demikian, kita dapat dari perhitungan sebelumnya. IC juga demikian, sehingga kita dapat besarnya FCS adalah sebesar sekian. Oke. Nah, sekarang kita mencari FCSD, di mana FCSD ini diperlukan nilai momen pada beban hidup. Jadi diketahui pada soal momen ini ya, tambahan. Jadi beban hidup atau di sini istilahnya tambahan sesudah transfer atau servis. Jadi beban hidup kan ya. Sebesar 5,5 kN per meter. Oke. Nah, ini ya. 1/8 jadi ini ya. Karena di sini satuannya kilonewton per meter, berarti jelas ini adalah beban merata. Maka dari itu kita pakai rumus beban merata. 1/8 kalikan Q kalikan L². Nah, didapat besarnya momen akibat beban hidup adalah sekian. Nah, ini dimasukkan ke rumus FCSD. Masukkan ke sini eksentrisitas dari perhitungan sebelumnya, IC juga demikian. Sehingga didapat nilainya FCSD sebesar sekian. Nah, di soal adalah beton pratarik. Beton pratarik itu KCR-nya berarti nilainya 2. Oke. Nah, di sini KCR-nya nilainya 2. EC adalah modulus elastisitas pada beton. Rumusnya apa? 4700 dikalikan akar F aksen C kan ya. Nah, F aksen C kita dapat dari soal sebesar 41,4. Ini. Sehingga didapat sebesar sekian. Nah, N itu adalah rasio dari modulus elastisitas tendon dan beton, didapat sebesar sekian. Sehingga tinggal dikalikan saja. Ini dari sini didapat KCR dari sini, FCS dari perhitungan yang ini, FCSD dari sini. Nah, jadi kehilangan gaya prategang akibat rangka adalah sebesar 64,601 MPa. Oke, sekarang akibat susut. Jadi definisi dari susut adalah
Berkurangnya volume elemen beton apabila terjadi kehilangan kandungan air akibat penguapan. Nah, jadi proses rangka selalu dihubungkan dengan susut karena keduanya terjadi bersamaan dan seringkali memberikan pengaruh yang sama terhadap deformasi. Seperti yang kita ketahui, salah satu elemen penyusun beton adalah air. Jadi seiring berjalannya waktu, kandungan air dalam beton akan terus berkurang karena terjadinya penguapan, sehingga akhirnya mengalami susut. Jadi itu ya definisi dari susut. Nah, rumusnya adalah ini. KSH dikalikan regangan SH dikalikan IPS atau modulus elastisitas tendon. Nah, di mana KSH ini adalah koefisien penyusutan. Harganya atau nilainya ditentukan terhadap waktu antara akhir pengecoran dan saat pemberian gaya prategang. Oke, jadi ini ya. Ini dalam hari. Jika 1 hari jaraknya berarti KSH-nya bernilai sekian dan seterusnya. Oke. Nah, epsilon SH adalah besarnya susut efektif yang dapat dicari dengan persamaan seperti ini. Jadi epsilon SH itu ada rumusnya sendiri. Jadi ini 8,2 dikalikan 10 pangkat minus 6 dikalikan 1 dikurangi 0,06 V per S. Nah, V per S ini adalah pembagian antara volume beton dengan luas permukaan. Rasio dari volume beton dengan luas permukaan dikalikan dengan 100 minus RH. RH adalah persentase kelembaban udara relatif. Nah, EPS adalah modulus elastisitas tendon. Oke, soal. Jadi komponen struktur balok prategang dengan gaya prategang diberikan pada umur beton 20 hari. Jadi setelah dicor, ditunggu 20 hari, baru diberi gaya prategang di tendonnya. Nah, itu didapat nilai KSH. Dengan kelembaban udara relatif sebesar 75%. Dan rasio volume terhadap luas permukaan sebesar 3. Tegangan tarik batas atau FPU sebesar sekian, EPS sebesar sekian. Hitung besarnya gaya prategang, kehilangan gaya prategang akibat susut beton. Oke, epsilon SH kita cari, jadi ini dimasukkan. Nah, V per SH didapat dari sini. Rasio volume terhadap luas permukaan sebesar 3. Berarti V per S-nya sebesar 3. RH ini adalah tadi persentase kelembaban udara relatif. Jadi RH adalah sebesar 75. Oke. Jadi 100 dikurangi 75 sehingga didapat epsilon SH sebesar sekian. Nah, kita masukkan ke dalam rumus. KSH didapat dari mana? Ini 20 hari. Berarti nilai KSH didapat dari sini. Ini 20 hari, ini 0,64. Jelas ya? Jika berada di antara ini harinya, berarti harus diinterpolasi. Oke, ini dapat sekian, ini didapat dari sini, EPS didapat dari soal, sehingga didapat besarnya kehilangan gaya prategang akibat susut sebesar 20,4 MPa. Oke, sekarang yang terakhir, akibat relaksasi tegangan tendon baja. Jadi, ini mengalami kehilangan gaya prategang akibat dari perpanjangan konstan terhadap waktu. Jadi, maksudnya, seiring berjalannya waktu, semakin lama efektivitas tendon akan berkurang, dikarenakan umur tendon yang semakin bertambah. Jadi, hal ini dapat mengakibatkan hilangnya gaya prategang pada tendon. Rumusnya adalah sebagai berikut. Dengan FPI adalah tegangan tarik awal pada tendon yang telah tereduksi. Ada log T, logaritma T ya. Jadi T ini adalah waktu. Waktunya jangan lupa dalam jam. Dibagikan dengan 10. Dikalikan dengan F aksen PI. Ini tadi sama ya. Dibagikan dengan FPY. Tegangan leleh yang dialami oleh tendon. Minus 0,55.
Kita langsung ke soal. Jadi kita diminta untuk mencari kehilangan prategang akibat relaksasi pada tendon pada akhir tahun kelima. Jadi ini nanti harus kita rubah ke dalam jam. Dengan mengasumsikan bahwa kehilangan relaksasi pendongkrak hingga transfer dari perpendekan elastis, friksi, dan kehilangan jangka panjang akibat rangkak dan susut adalah 20% dari prategang awal. Jadi ini yang dimaksud adalah dia sudah mengalami kehilangan gaya prategang yang lain sebesar 20% dari prategang awal. Digunakan tendon mutu 270. Nah, kita rubah ke dalam MPa sebesar 18,62 MPa. Asumsi tegangan tarik awal tendon sebesar 75% dari tegangan tarik batas tendon. Dan tegangan leleh tendon adalah sebesar sekian. Oke. Nah, penyelesaiannya FPI ini adalah 0,75 dikalikan 1862, dapat dari sini ya. FPI itu tegangan tarik awal pada tendon yang telah tereduksi. Berarti 0,75 dikalikan 18,62. Jadi ini ya, asumsi tegangan tarik awal tendon sebesar 75%. Jadi 0,75 dikalikan 1862. Didapat besarnya FPI. Oke, jadi tegangan tereduksi untuk akibat relaksasi adalah 1 dikurangi 20%. Oh, ini FPI ya. Yang ini adalah F aksen PI. Yang tadi masih FPI. Nah, F aksen PI adalah tegangan tarik awal pada tendon yang telah tereduksi, sehingga ini tadi tereduksi dari prategang awal. Jelas ya? Jadi ini tegangan tarik awal itu sekian, 75% dikalikan ini. Nah, F aksen PI yang telah tereduksi dikalikan lagi dengan 20%. Itu tadi ya. Dikalikan dengan 1 minus 20%, maaf. Jadi dikalikan sisanya. Tegangan yang sudah tereduksi itu berapa? Ini kan reduksinya. Yang sudah tereduksi, jadi sudah direduksi oleh ini. Jelas ya? Nah, durasi proses relaksasi tegangan adalah ini tadi 5 tahun. 5 dikalikan 365 hari dikalikan 24 jam. Sehingga didapat 43.800 jam. 43.800 jam. Nah, FPI ini didapat dari sini. Log T didapat dari sini. Dibagikan 10. FPI juga ini. FPY adalah 1571. Dari sini minus 0,55. Sehingga didapat kehilangan prategang akibat relaksasi tegangan tendon baja adalah sebesar 83.000. Oke. Nah, sekarang silakan dikerjakan tugasnya. Ini nomor 1, nomor 2. Silakan dicoba dikerjakan tugasnya. Oke. Materi hari ini saya akhiri. Silakan disampaikan di kolom komentar jika ada yang ingin didiskusikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.